Pernah nggak kamu pulang malam lewat jalan yang kamu pikir aman-aman aja? Tapi tiba-tiba ada seseorang yang minta tolong di pinggir jalan. Kamu bantu karena kasihan, tapi ternyata bukan manusia yang kamu tolong. Kalau kamu berani, dengerin cerita ini sampai habis. Karena katanya, siapapun yang dengar sampai akhir, bisa jadi akan diperhatikan oleh sosok yang sama. Namanya Mbak Karto. Namaku Rian, mahasiswa tingkat akhir yang sering pulang larut. Malam itu, aku baru selesai lembur di kampus dan pulang naik motor melewati jalan desa yang sepi. Jam menunjukkan 11.48 malam. Udara dingin menusuk kulit dan hanya suara jangkrik dan desiran angin yang menemani. Saat melewati tikungan dekat kebun singkong, aku melihat sosok kakek tua berdiri di pinggir jalan. Ia memakai baju lurik, bersarung, dan menenteng tas anyaman bambu. Wajahnya samar-samar terlihat oleh cahaya lampu motor. Kakek itu melambaikan tangan. "Nak, bolehkah kakek numpang sampai pertigaan?" Nada suaranya pelan, serak, tapi ada wibawa yang bikin aku nggak tega menolak. Aku berhenti. "Iya kek, ayo naik." Kakek itu tersenyum. Senyum yang aneh, dingin, tapi sopan. Lalu naik ke jok belakang motorku. Saat itu aku mencium bau melati yang sangat kuat. Aku pikir mungkin kakek ini baru dari kenduri atau nyekar. Kami melaju pelan. Tapi makin lama, udara di sekitar terasa berat, dingin, dan lampu motor sempat redup beberapa kali. Kakek itu tiba-tiba bertanya pelan, "Nak, kamu sering lewat jalan ini?" Aku mengangguk. "Sering, kek. Rumah saya di ujung jalan besar sana." Ia tertawa lirih. "Berani juga kamu ya. Padahal di sini banyak yang takut lewat kalau malam." Aku mulai merasa aneh. "Takut kenapa, kek?" "Katanya ada yang masih suka menumpang." Aku menelan ludah. Tapi sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, kakek itu menepuk bahuku. "Kamu baik, nak. Nanti kalau sempat mampirlah ke rumah kakek. Di pertigaan sana, yang ada pohon beringin besar. Rumah paling ujung." Setelah itu, suasana jadi makin mencekam. Suara jangkrik berhenti. Angin diam. Dan tiba-tiba, bau melati makin kuat sampai aku nyaris mual. Sesampainya di pertigaan, aku berhenti. "Sampai sini, kek." Kakek itu turun perlahan, lalu menatapku dengan mata yang sayu. "Terima kasih, nak. Semoga kamu selalu selamat. Tidak seperti mereka yang menolak." Seketika bulu kuduku berdiri. Tapi sebelum aku sempat bertanya maksudnya, kakek itu berjalan masuk ke jalan kecil yang gelap dan hilang begitu saja di balik bayangan pohon beringin. Paginya, aku ceritakan kejadian itu ke tetanggaku, Bu Wati. Tapi begitu aku sebutkan ciri-cirinya, wajah beliau langsung pucat pasi. "Rian, kamu yakin kakek itu pakai baju lurik dan bawa tas anyaman?" "Iya, Bu. Kenapa?" "Astagfirullah. Mbah Karto itu kan udah meninggal, nak. Tepat tanggal segini, setahun lalu." Aku tertawa kaku. "Mana mungkin, Bu? Saya baru aja nganter dia malam tadi." Bu Wati menetapku dengan ngeri. "Kalau nggak percaya, ayo ikut ibu." Kami pun berjalan ke arah pertigaan tempat aku menurunkan kakek itu. Dan di sanalah aku melihatnya. Rumah tua kosong, catnya mengelupas, dan di depan pintunya tergantung foto hitam putih seorang kakek dengan wajah yang persis seperti yang kuantar semalam. Tulisan di bawah fotonya membuat kakiku lemas. Almarhum Mbah Karto, wafat 28 Oktober. Hari itu, tanggal 28 Oktober, tepat setahun sejak beliau meninggal. Sejak hari itu, aku sering mimpi. Dalam mimpi itu, Mbah Kartos duduk di jok belakang motorku, menepuk bahuku sambil tersenyum.
Kadang aku terbangun dengan bau melati yang memenuhi kamar. Beberapa warga bilang Mbah Karto meninggal karena kecelakaan di jalan yang sama, tengah malam, saat beliau minta tumpangan, tapi tidak ada yang mau berhenti. Sejak itu, arwahnya percaya masih menunggu pengendara baik hati untuk mengantarnya pulang. Dan anehnya, setiap tahun, di tanggal yang sama, selalu ada laporan orang yang merasa mengantarkan kakek tua berbau melati di pertigaan itu. Malam ini, tanggal 28 Oktober lagi. Kalau kamu kebetulan lewat di jalan sepi dan melihat kakek tua berbau melati melambaikan tangan, ingat satu hal, jangan menolak. Karena kalau kamu berpaling, katanya dia akan tetap ikut, duduk di jok belakangmu.